Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan untuk pertemuan yang keempat. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi belajar secara daring. Untuk hari ini, kita akan lanjut belajar untuk materi interaksi antara piranti komputer. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak komputer. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih interaksi antar piranti perangkat komputer tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi berbagai piranti input, proses, dan output. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan interaksi antara piranti input, proses, dan output. Jadi, setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak bisa menjelaskan bagaimana interaksi atau hubungan antara piranti komputer, baik yang berfungsi sebagai piranti input, proses, output, dan juga piranti penyimpanan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem komputer. Apakah anak-anak masih ingat dengan komponen sistem komputer yang sudah kita bahas sebelumnya? Ya, sistem komputer itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras komputer. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak komputer. Yang ketiga adalah brainware atau termasuk user ataupun pengguna. Jadi, ketiga komponen sistem komputer ini saling terkait satu sama lain. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana interaksi antara piranti. Jadi, kalau dilihat dari komponen komputer yang sudah kita pelajari sebelumnya, hardware komputer itu kita bisa kelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu piranti input, piranti proses, piranti output, dan piranti penyimpanan. Piranti ini memungkinkan kita sebagai user untuk bisa berkomunikasi atau memberikan suatu instruksi kepada komputer. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Piranti input. Ketika kita mendengar kata piranti input atau yang sering disebut sebagai input device, yang mana ya komponen komputer yang termasuk piranti input atau yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita kategorikan sebagai input device? Apa ya input device itu? Atau apa ya fungsi dari piranti input? Piranti input atau input device itu adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau kita memasukkan data ke komputer, berarti perangkat atau piranti yang kita gunakan itu disebut sebagai piranti input. Mungkin anak-anak pernah atau mungkin sering menggunakan komputer atau laptop, misalnya membuat suatu naskah atau mengetik suatu dokumen, di mana piranti yang kita gunakan di sana salah satunya merupakan piranti input. Sekarang coba kita lihat apa saja sih yang termasuk piranti input atau input device itu.
Ya, berikut ini adalah contoh dari Piranti input. Kalau tadi Ibu memberikan contoh, anak-anak mungkin mengetik atau membuat naskah menggunakan komputer atau laptop, berarti yang termasuk Piranti inputnya yang kita gunakan untuk mengetik itu adalah keyboard. Jadi salah satu contoh Piranti input yang pertama adalah keyboard. Keyboard ini bisa kita gunakan untuk memberikan inputan atau masukan dalam bentuk huruf, angka, ataupun karakter lainnya. Yang kedua, Piranti input yang kedua adalah mouse. Mouse ini juga termasuk piranti input. Ketika kita membuka suatu aplikasi, kita menggunakan mouse untuk menunjuk, kemudian memilih. Itu merupakan salah satu penggunaan mouse sebagai piranti input. Yang ketiga, itu disebut sebagai scanner. Scanner ini kita gunakan untuk memasukkan data yang tadinya berupa hardcover atau berupa hasil cetakan, kemudian di-scan, diubah dalam bentuk data digital. Untuk saat ini ada beberapa model printer yang sudah dilengkapi dengan scanner. Kalau dulu scanner itu terpisah, printer itu juga terpisah. Tapi kalau sekarang ada model printer yang sudah dikombinasikan, jadi digabung, sehingga printer tersebut juga bisa kita gunakan untuk men-scan data. Jadi kalau bagian scannernya itu dikategorikan sebagai piranti input. Bagaimana dengan printernya? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, itu beberapa contoh dari piranti input. Hanya beberapa ya, tetapi sebenarnya masih banyak lagi contoh piranti input yang bisa kita gunakan sebagai inputan untuk memasukkan data ke komputer. Bisa berupa joystick, kemudian kamera digital, kemudian ada trackball. Itu adalah beberapa contoh dari piranti input. Intinya, perangkat yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data ke komputer itu disebut sebagai piranti input. Sampai di sini bisa dipahami penjelasannya? Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya yaitu piranti proses. Kalau tadi piranti input itu digunakan untuk memasukkan data, bagaimana dengan piranti proses atau processing device? Processing device itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input. Kemudian, dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia atau diterima oleh user atau pengguna. Jadi, data yang dimasukkan melalui piranti input akan diproses oleh processing device atau piranti prosesnya. Hasil pemprosesannya itu dalam bentuk informasi akan ditampilkan melalui perangkat output atau piranti output. Nah, sebelum lanjut, apa saja yang termasuk piranti proses? Piranti proses itu sering kita sebut sebagai CPU atau prosesor. CPU atau prosesor itu sendiri memiliki dua komponen. Yang pertama adalah Arithmetic Logic Unit atau dalam bahasa Indonesianya adalah unit logika aritmatika yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana.
Yang kedua, itu disebut sebagai control unit atau dalam bahasa Indonesianya unit control yang bertugas untuk mengelola berbagai komponen komputer. Jadi, prosesor atau CPU itu memiliki dua komponen, yaitu arithmetic logic unit dan control unit. Lalu bagaimana cara kerja CPU atau prosesor? Bagaimana ya CPU atau prosesor itu bisa mengolah data? Berikut ini adalah cara kerja dari CPU atau prosesor. Pertama, instruksi diambil dari memori. Ketika CPU itu mendapat perintah, maka instruksinya akan diambil dari memori. Kedua, instruksi diterjemahkan dan prosesor mengetahui apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Jadi instruksi yang diambil dari memori itu kemudian diterjemahkan. Sehingga prosesor itu akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus menampilkan data berupa tampilan di layar, atau menampilkan data untuk dicetak, atau menampilkan output berupa suara, dan lainnya. Yang ketiga, instruksi itu setelah diketahui apa yang harus dilakukan oleh prosesor, maka instruksi tersebut akan dieksekusi atau dilakukan oleh CPU atau prosesor. Jadi begitu cara kerja dari CPU atau prosesor. Ini akan berulang sesuai dengan banyaknya perintah yang diberikan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke Piranti output. Kalau tadi data yang diinput diproses oleh CPU, sekarang kita akan membahas Piranti output atau output device. Yang dimaksud sebagai Piranti output atau output device itu adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran atau output. Output ini bisa berupa gambar, bisa berupa hasil cetakan dalam bentuk kertas, bisa berupa suara, dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang termasuk Piranti output? Yang pertama adalah monitor. Sesuai dengan namanya, monitor ini berfungsi untuk memberikan tampilan kepada pengguna atau memberikan tampilan kepada user. Yang kedua, printer. Nah, tadi Bu bilang kalau printer zaman sekarang itu dia sudah memiliki lebih dari satu fungsi, tidak hanya untuk mencetak, bisa juga digunakan untuk men-scan, bisa digunakan untuk memfotokopi gitu. Jadi, printer itu adalah salah satu piranti output. Ini merupakan salah satu piranti output yang bisa kita gunakan untuk mencetak atau menghasilkan output dalam bentuk hard copy atau kertas, gitu ya, cetakan berupa cetakan kertas. Gitu. Sekarang sudah ada banyak sekali berbagai jenis printer yang memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, itu untuk printer. Yang selanjutnya, piranti output yang ketiga adalah speaker. Ibu yakin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan speaker. Ya, speaker ini merupakan salah satu piranti output yang menghasilkan output atau keluaran berupa suara. Ya, kalau kita mau mendengarkan musik, mendengarkan atau kita memutar video, outputnya ini bisa keluar melalui speaker. Ya, itu untuk piranti output. Namun piranti output itu tidak hanya monitor, tidak hanya speaker, tidak hanya printer,
Ada beberapa piranti output lainnya seperti LCD proyektor, itu juga termasuk kategori piranti output, dan yang lainnya. Nah, itu untuk piranti output. Jadi, data yang dimasukkan lewat piranti input diproses oleh CPU atau processing device tadi. Kemudian, outputnya akan ditampilkan melalui piranti output. Kemudian, selain data yang diproses itu bisa ditampilkan melalui piranti output, data yang diproses itu juga bisa kita simpan. Di mana kita bisa menyimpannya? Kita bisa menyimpan data hasil pemrosesan tersebut di media penyimpanan. Ya, piranti penyimpanan atau storage device. Ini merupakan perangkat keras yang fungsi utamanya adalah dipakai untuk menyimpan data. Baik di komputer maupun di handphone atau piranti elektronik lainnya itu pasti memiliki storage device atau media penyimpanan. Nah, apa saja yang termasuk contoh dari storage device? Storage device itu ada banyak sekali. Yang pertama ada hard disk. Jadi kalau di komputer, laptop, netbook itu memiliki media penyimpanan berupa hard disk. Kemudian di beberapa komputer atau laptop keluaran terbaru itu juga menggunakan media penyimpanan berupa SSD atau solid state drive, atau yang sering kita gunakan untuk menyimpan data yang kita miliki adalah flash disk. Jadi Ibu yakin kalian sudah sering, mungkin banyak yang dari anak-anak sudah memiliki flash disk yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Masing-masing media penyimpanan ini memiliki kapasitas yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari contoh yang Ibu tampilkan, dari hard disk, SSD maupun flash disk, di sini yang memiliki kapasitas penyimpanan paling banyak atau paling besar adalah hard disk. Ya, jadi hard disk itu bisa kapasitasnya ada yang 500 giga, kemudian ada yang 1 tera, bahkan ada yang lebih dari 1 tera. Ya, itu untuk kapasitas penyimpanannya. Jadi, setiap media penyimpanan memiliki kapasitas yang berbeda. Tapi kalau di antara hard disk, kemudian SSD dan flash disk, yang kapasitasnya paling kecil adalah flash disk. Tapi kalau kita hanya menyimpan data itu berupa teks atau dokumen yang tidak terlalu banyak, kita bisa menyimpan data tersebut cukup dengan menggunakan flash disk saja. Di samping harga flash disk itu cukup terjangkau, ya, dibanding dengan harga SSD maupun hard disk. Jadi hard disk itu juga ada hard disk eksternal yang dipasangnya di luar komputer yang bisa kita bawa kemana-mana gitu. Tapi kalau dilihat dari harganya tentu akan jauh berbeda harganya antara hard disk eksternal dengan flash disk. Apa yang membedakan? Tentu saja kalau dilihat dari kapasitas penyimpanannya, karena kapasitas penyimpanan dari hard disk eksternal itu lebih banyak daripada flash disk, tentunya harganya akan menjadi lebih mahal. Ya, itu untuk media penyimpanan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana interaksi antara piranti komputer dengan peripheral? Peripheral itu perangkat lainnya ya, Nak ya. Jadi, kalau tadi kita sudah membahas piranti input, piranti proses, piranti output, kemudian ada piranti penyimpanan. Lalu bagaimana interaksinya? Bagaimana hubungannya antara piranti tersebut? Nah, berikut ini adalah hubungannya. Jadi, Ibu berikan satu contoh, misalnya kita memasukkan data
lewat keyboard. Nanti data yang kita masukkan lewat keyboard itu akan diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Namun, CPU itu tidak hanya mendapatkan input dari keyboard saja, bisa juga dia mengambil data yang sudah disimpan di flash disk. Jadi data yang sudah disimpan di flash disk itu dimanfaatkan sebagai inputan untuk CPU. Jadi di sana ada tanda panah dua arah, artinya bisa mengambil data dari flash disk dan juga bisa menyimpan data ke flash disk. Ya, kemudian data yang diproses oleh CPU itu bisa ditampilkan di monitor, bisa juga dicetak melalui printer. Ya, itu adalah salah satu bentuk interaksi antara perangkat komputer dengan peripheral lainnya. Peripheral lainnya itu yang mana? Peripheral lainnya itu adalah perangkat tambahan. Yang mana yang disebut sebagai perangkat tambahan? Bisa berupa printer, bisa berupa flash disk, dan bisa berupa perangkat lainnya. Seperti itu contohnya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau anak-anak ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan melalui grup WA. Atau nanti bisa tulis di kolom komentar. Ya. Nah, itu tadi pembahasan untuk interaksi antara piranti komputer dengan peripheral lainnya. Terima kasih karena anak sudah mau belajar dan masih tetap semangat. Dan Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan. Ya. Demikian untuk pembahasan hari ini dan sampai jumpa.